Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang jangan cuma bilang Tuhan luar biasa ketika ada di gereja. Ketika ada dalam pergumulan yang berat pun bilang Tuhan luar biasa. Saudara, kita tadi melihat kesaksian dari seorang ibu rasanya tidak mungkin. Tadi saya ngobrol-ngobrol di belakang dengan ibu ini ibu gembala, suaminya sudah meninggal. Semua berkata, biar orang mati bangkit juga, kamu tidak mungkin bisa bangun gereja sebesar itu. Dan itu tempatnya di Kepulauan Bangke ya Bu. Di Bangke itu dari Luwuk naik kapal lagi ke Kepulauan. Yang itu daerahnya bisa dibilang ya bukan daerah orang, maksudnya kalau di Jakarta orang bangun segitu tuh biasa, tapi ini di desa dan semua ngomong biar orang mati bangkit itu gereja nggak mungkin terbangun. Tapi ini adalah hal yang luar biasa. Saudara, kenapa ada Ibrani pasal 11 itu dicatat saksi-saksi iman? Tuhan rindu menggenapi dan melakukan perbuatan yang ajaib di dunia ini supaya orang melihat kebesaran Tuhan. Tetapi untuk melakukan itu, Tuhan ingin bekerja sama dengan orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Karena pekerjaan Tuhan yang besar tidak bisa terjadi kalau Tuhan tidak menemukan mitra kerjanya di dunia ini. Siapa yang akan dipakai Tuhan menjadi mitra kerjanya? Orang-orang memiliki iman yang luar biasa. Amin. Dan mereka itu siapa? Bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan raja-raja, orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Alkitab mencatat, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu, di sana tercatat, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah dapat membangun bahtera yang besar. Semua orang ngomong waktu itu Nuh gila. Mau bikin bahtera gedenya segitu buat apa? Ini orang gila. Memang cuma orang-orang gila yang bisa dipakai Tuhan. Bilang amin. Bilang kanan kirimu, sudah gila belum? Ya, kalau belum gila-gila dulu. Amin. Iya saudara. Dan semua orang beriman tuh pasti dibilang gila. Dari yang tidak ada itu harus menjadi ada. Dan itu bukan karena kita, bukan karena Ibu Nur tadi ya. Tapi itulah Tuhan yang besar. Kita nggak ada satupun yang bisa dengan kekuatan kita. Dan itu bukan cuma buat seorang Ibu Nurnya ibu yang biasa banget kan. Ya, saudara lihat tadi dia bersaksi, bukan Miss Indonesia kan. Maksudnya saya kan orang-orang sederhana, tetapi yang punya iman yang luar biasa yang Tuhan cari. Kalau orang lihat Bu Nur siapa? Oh dia anaknya raja. Memang raja Luwuk Banggai. Itu biasa orang anak raja bangun gereja segitu biasa kan. Tapi ini orang yang gak mampu dan di semua diomong itu orang gila. Biar juga orang mati bangkit. Apalagi sudah ditinggal suaminya. Gak mungkin. Tapi saya mau bilang bagi kita sehari-hari ini, iman itu adalah hal yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di bumi ini. Masih ada begitu banyak pekerjaan besar yang akan Tuhan lakukan, tapi Tuhan lagi cari orang-orang yang dalam tanda kutip gila. Saya berdoa supaya Tuhan menemukan banyak orang gila di sini. Termasuk saudara dan saya. Gila dalam tanda kutip, mempercayai Tuhan. Di saat keadaan tidak memungkinkan, tetapi kita percaya bahwa Dia itu benar-benar ada. Tadi pagi ayat bacaannya itu terambil dari Ibrani 11 ayat 6 saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang hebat? Orang-orang yang mau berpaling kepada Tuhan. Itu Tuhan ya. Kita tadinya ini lihatnya ke sini, lihat dunia, lihat apa. Tapi waktu kita memutuskan aku mau percaya pada Tuhan, kita berpaling kepada Dia. Saat kita sudah berpaling kepada Dia, kita harus percaya bahwa Dia itu ada dan ada upah bagi orang yang mencari Dia. Apa itu saudara? Ya, bukan orang-orang biasa, orang-orang iman yang cuma biasa hari Minggu ke gereja, datang, duduk.
Duduk cuma datang ke gereja cuma sibuk cari baju. Pakai baju apa ini? Iya ini aduh main kemarin tuh so pakein baju ini pakai yang lain lagi. Pakai sepatu apa Sampai mau ke gereja bakal lain dulu dia bilang siapa baju? Lama jangan ini mau ganti mau pergi gereja tunggu dulu mau pilih baju. Iman itu nggak dilihat dari bajumu. Saya ada yang bilang Ibu Debbie itu khotbah kayaknya bajunya kadang nggak diganti-ganti. Saya lihat di YouTube ini ibu pakai baju itu, ibu pakai biar saja, masalah buat lo. Kalau buat saya nggak masalah. Apalah artinya sebuah baju? Iya, Tuhan tuh nggak cari orang Kristen yang cuma hari Minggu ke gereja, doa sehari 3 kali sih, doa pagi bangun, doa makan siang, doa tidur malam. Apakah yang seperti itu iman? Bangun pagi Tuhan, terima kasih kita so bangun pagi ini, jaga kita Tuhan kita mau pergi kantor, mau pergi kobong, mau pergi ini Tuhan jaga, lindungi, pokoknya jangan ada kecelakaan. Nanti siang mau makan, Tuhan mau makan, terima kasih buat berkat ini. Tuhan segala bakteri, virus di makanan ini usir supaya kita tidak sakit. Mau tidur malam Tuhan, terima kasih mau tidur malam, jaga kita pe rumah, jaga kita pe ayam, jaga kita pe kambing, jaga kita pe anjing. Nggak kira Tuhan ini apa? Sapam kah atau pembantu kah? Iman yang seperti apa yang dapat menggerakkan hati Tuhan? Saya sangat terberkati dengan kesaksian Ibu Nur tadi. Dia bilang apa? Saat tengah malam dia itu bangun dan dia berdoa puasa. Di saat semua orang tidur, tidak ada satupun yang bangun. Dia sembahyang tahajud. Kenapa seorang tahajud itu didengar sama Tuhan? Karena yang lain lagi tidur, tidak berdoa Bu. Jadi cuma ibu berdoa sendiri yang didengar. Malaikat lagi sibuk. Bukan, itu namanya apa? Bayar harga. Orang tidur. Tiap hari orang nggak puasa, Ibu Nur puasa. Iman yang seperti apa yang sanggup bangun gereja 3M? Itu M itu miliar bukan ember. Ya miliar saudara. Masuk akal nggak? Secara manusia kan nggak mungkin. Tapi ketika engkau membangun iman, menghidupkan iman, ada upah bagi orang yang mencari Tuhan. Ibu Nur di saat yang lain tidak puasa dia puasa, yang lain tidur dia bangun menangis di gedung itu. Yang sudah mulai pembangunan tapi orang sudah bilang tidak mungkin terjadi. Saya tadi tanya, Bu, itu bapak yang nolong ibu itu siapa? Rumahnya di mana? Ya saya juga kurang tahu ya, kalau nggak Jakarta ya Surabaya. Jadi itu bapak itu dulu pernah kenal suaminya ibu. Ya, tapi setelah itu meninggal ya, dia sempat SMS, ibu ngomong suami saya sudah meninggal. Oh, turut berduka. Tapi sudah cuma di situ toh. 5 bulan kemudian, tapi Bu Nur pernah bilang tuh, Pak bantu dulu kita mau bangun gereja ini, tidak tahu? Ya itu mujizat, makanya saya hari ini banyak saudara, Ibu Debbie saya kirim proposal ya di Facebook, inbox masuk mau bangun gereja, saya bilang berdoa. Ya jangan mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi Tuhan itu hidup. Ya, Ibu Nur mengetok hati Tuhan. Saya bayangkan Ibu Nur seperti apa. Ketika Yesus melewati satu kota, di situ ada seorang perempuan yang pendarahan. 12 tahun pendarahan. Kita pendarahan 1 tahun aja udah panik belum? Ini 12 tahun. Dan Alkitab berkata, dia sudah diobati beberapa tabib dan dokter. Dan firman Tuhan bilang, semua uang, semua harta, semua yang ada padanya sudah habis ludes. Des. Dia bukan tidak berusaha, dia berusaha mencari kesembuhan. Semua dokter yang dia, tabib yang dia tahu, ya kita nih orang tuh kalau sakit kan cari dokter hebat. Ya, pokoknya makin mahal bayarnya, makin kayaknya pasien itu makin percaya, semakin mahal tuh semakin percaya. Ya, makanya kalau di Jakarta itu orang-orang batuk sekali Singapura. Batuk 2 kali Penang. Ya, karena rasanya percaya gitu. Pokoknya semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat tuh semakin bangga.
Wanita ini 12 tahun mengeluarkan semua harta yang dia punya, uang yang dia punya, dia habiskan sampai Alkitab berkata, semua yang ada padanya habis. Kulkas udah dijual, mobil dijual, ya. Dikatakan itu ada di Markus 5 ayat 25, ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Perhatikan kata berulang-ulang. Ya, sehingga telah apa? Dihabiskannya, uang habis, harta habis, semua yang ada padanya. Udah kayak gitu, sudah habis semua, namun apa? Sama sekali Alkitab bilang tidak ada faedahnya, malah keadaannya semakin memburuk. Wah, ini benar-benar, ya saya percaya tidak adalah dari kita yang punya masalah lebih berat dari perempuan ini kan. Sakit, berobat, harta habis, uang habis, tidak baik, malah memburuk. Ini benar-benar sudah iman mati nih kalau sudah begini. Ya, makanya yang di sini ada masalah jangan terlalu alay dan lebay. Masalah kita tidak seberat wanita ini kan. Kenapa kisah ini dicatat? Untuk membuka mata kita. Kalau ada masalah tidak usah lebay, masih ada yang lebih berat dari saudara. Amin. Ya, jadi orang Kristen yang punya iman yang luar biasa. Lalu tidak semakin baik, semakin buruk. Alkitab berkata, dia mendengar berita tentang Yesus. Dia dengar Yesus menyembuhkan, dia dengar Yesus itu penuh kuasa. Di tengah kelemahan tubuhnya, orang pendarahan, ya. Ini ibu kan dokter ya bu ya. Orang pendarahan 12 tahun tuh lemes nggak bu? Lemes itu. HB-nya sudah pasti turun ya bu. Saya aja kalau lagi drop darah 80/60 kliengan saudara. Ya apalagi ini. 12 tahun, pasti udah pucet ya bu ya, pucet, kunang-kunang, mata kuning itu, udah lemes di tempat tidur, tapi dia mendengar Yesus, imannya bangkit. Ada sebuah pengharapan dia akan menerima sesuatu. Tapi memang orang itu biasa kalau sudah ada doi baru bisa berharap Tuhan ya. Ini uangnya banyak, jadi dia habis dulu sampai habis, so habis semua doi baru mendengar tentang Yesus, imannya mulai hidup. Makanya kadang-kadang memang orang itu Tuhan izinkan doi habis supaya belajar beriman. Bilang nggak ada yang mau amin. Kalau bilang doi habis dia ada yang mau amin. Kalau bilang doi tambah banyak, amin semua. Ya sering kali kelemahan kita itu bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Ya, ibu tidak mampu bangun gereja, harus pakai iman. Sudah tidak ada yang bisa diharapkan kan bu? Mau jual berlian bu? Tidak ada berlian ya bu ya? Tidak ada. Nggak ada saudara. Jadi tinggal pakai iman. Wanita ini sudah habis semua, yang tersisa tinggal dia mendengar tentang Yesus. Ada sebuah pengharapan yang hidup dari dalam dirinya. Dan Alkitab berkata, di tengah orang banyak, dia bangkit dari tempat tidurnya di rumah ketika dia dengar Yesus mau lewat di situ. Alkitab bilang Yesus itu diikuti orang berbondong-bondong tuh ribuan yang ikut Yesus. Kenapa saya bisa bilang ribuan? Buktinya waktu dia kasih makan orang itu berapa ribu dikatakan? Ya, itu yang cuma laki-laki, yang perempuan belum terhitung. Saudara bisa bayangkan di tengah kerumunan orang yang bergerombol gitu dan perempuan yang pendarahan sudah lemes ini. Dia bangkit dari tempat tidurnya, dia ikut di dalam rombongan itu. Ya, tidak usah Yesus saudara. Saya ini kadang habis khotbah aja minta foto itu berbondong-bondong. Padahal saya bukan Yesus loh. Itu kadang saya mau pingsan saudara ya. Ini Yesus, sang pemilik kuasa itu memang akan menarik. Jadi Yesus itu menarik. Orang yang diurapi Tuhan itu memang menarik saudara. Jadi tidak bisa disalahkan juga kalau orang memang mau ikut dia. Tapi ini ribuan orang, perempuan ini. Apa yang membuat dia bangkit? Mungkin dari pusingnya, lemesnya, mau muntah, udah HB-nya turun. Tapi dia berdiri. Sebuah pengharapan iman yang hidup. Dia bilang, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Bukan dia bilang, asal aku ketemu Yesus terus konseling. Habis aku konseling, Yesus tumpang tangan kepalaku, aku sembuh. Enggak. Dia bilang, asalku jamah, aku sentuh. Cuma sentuh jubahnya, aku sembuh.
Iman itu nggak perlu yang macam-macam. Hanya apa yang ada padamu. Lalu di tengah orang banyak yang bergerombolan itu ribuan, dia mencoba menerobos. Saudara bisa bayangkan, kita nonton konser aja, ada orang nonton konser, orang ribuan, saudara mau tembus sampai ke depan. Bagian paling depan susah nggak saudara? Banget. Ada tantangan, ada halangan ya kayak Ibu Nur. Berusaha membangun, diomongi, biar orang mati bangkit juga tuh gereja tidak mungkin terbangun. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi iman bisa mengerjakan yang lebih dari itu. Saya tadi sudah berjanji saya akan bersaksi. Waktu di Jakarta, ya saudara sudah dengar kita tadinya mau jual rumah setelah pandemi karena sudah tidak ada harapan apa-apa, tapi akhirnya Tuhan membuat satu hal yang luar biasa yang saya tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Lalu kami mulai bergerak. Saya bilang sama suami, kita cari ya tempat ya yang kita bisa bangun studio di situ ya, kalau bisa dengan rumah, karena rumah kami yang lama itu agak masuk gang ya, supaya yang agak ke depan lah dekat jalan raya. Kita bertindak dengan iman saudara ya. Saya ingat waktu itu ya, secara manusia uang kita nggak cukup buat beli, tapi saya bilang kita bertindak dulu, cari rumah. Saya berdoa, Tuhan kita cari rumah, kalau bisa yang pertama tusuk sate. Kan orang tuh semua nggak mau tusuk sate karena dianggap sial ya. Saya bilang kalau bisa yang pertama kita dapat yang tusuk sate, karena yang tusuk sate itu jualnya murah. Yang kedua kalau bisa rumah yang sudah tua tidak ada penghuni, kalau bisa lagi ada setannya. Itu murah saudara ya. Jadi orang Kristen jangan takut setan, amin. Kita datang ke rumah itu, setan tadinya tinggal situ, suruh dia cari kontrakan lain. Ya, jangan sampai orang Kristen, saya Bu nggak sejahtera di situ. Kenapa? Ada penunggunya. Ada ibu-ibu pendoa bilang sama saya, di rumah saya ada penunggu loh Bu. Saya tiap turun itu dari atas ke bawah, dia duduk di sofa, bayangan hitam gede. Jadi ibu bilang apa? Saya bilang permisi, saya nggak ganggu kamu loh. Terus saya tanya sama ibu itu rumah itu sertifikat atas nama ibu atau nama setan? Kenapa ibu yang permisi sama itu setan? Harusnya itu setan ibu usir, kan itu rumah ibu punya. Ya, saya waktu penterama kontrak di Jakarta, satpam bilang, Bu, itu rumah lama tidak ada penghuni loh. Itu ada setannya Bu. Saya bilang, saya suka itu. Kan pos satpamnya depan rumah itu yang mau saya kontrak. Lah terus kalau ibu tinggal situ setannya mana? Saya suruh pindah di pos satpam. Ya, saya bilang orang beriman itu tidak mungkin diganggu setan. Amin. Jangan-jangan setan beriman lebih kuat lagi. Bertobat saudara. Alkitab bilang kau percaya hanya ada satu Allah saja, itu bagus, tapi setan juga percaya. Dan mereka gemetar kepada nama Allah. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, kita satu level sama. Kalau saudara imannya cuma sampai dipercaya sama Tuhan, bahwa dia Tuhan, berarti ya kita satu level sama setan. Kalau yang cuma tiap hari Minggu datang ke gereja ini, cuma sibuk baju, sibuk sepatu, sibuk apa, tidak pernah pikir iman bertumbuh, itu satu level sama setan itu. Makanya jangan, tapi saya hamba Tuhan, pendeta, gembala, biarlah gembala kalau tidak ada iman lebih daripada setan, nah kita satu level. Makanya di kuburan pendeta lewat, ada pocongan saudara kuntilanak, hihihi, pendetanya lari ketakutan, setan. Setannya lihat, setannya ngomong, darah Yesus. Setan lihat pendetanya begitu, dia bilang, darah Yesus. Jadi lebih beriman siapa? Setan atau pendeta? Hati-hati loh saudara, jangan salah. Engkau percaya hanya ada satu Allah, setan juga percaya, itu baik. Apa yang membedakan kita dengan setan? Kita melakukan kehendak Allah, setan gak pernah mungkin melakukan kehendak Allah. Kita punya iman, tapi kita percaya kita melakukan firman. Setan tidak pernah melakukan firman. Jadi kalau Anda cuma level imanmu berhenti dipercaya, Anda tidak melakukan firman Tuhan, gak hidup dalam kekudusan, berarti satu level sama setan. Jangan mimpi masuk surga, apalagi melakukan pekerjaan besar di bumi, menjadi mitra kerjanya Tuhan. Tidak mungkin.
Wanita ini saudara, dia dengar Yesus, lalu akhirnya dia menghampiri Yesus. Nah saya balik lagi, akhirnya kami bergerak cari, sudah putar-putar di perumahan itu ada ditulis gini, dijual, itu di Jakarta Selatan ya saudara. Dijual, suami saya berhenti, ini rumah kosong saya dijual. Kita telepon, ada nomor teleponnya. Pak rumahnya dijual berapa ya? 2,4 M bu. Aduh, nggak jadi kita, mahal sekali ya. Oh 2,4. Akhirnya kita putar-putar di perumahan situ. Ya, udah mau pulang, nggak ada yang dijual say. Ada rumah tusuk sate tanpa penghuni. Kita mendekat, agak horor. Karena ada pohon-pohon, udah rusak-rusak rumahnya. Terus suami saya bilang, tapi nggak dijual nih. Ya nggak dijual ya. Coba, akhirnya udah mau pulang, suami saya lihat daun-daun kan sudah ditutupi daun-daun jatuh. Kata suami saya, itu kayaknya ada kertas putih-putih itu di bawah. Apa itu spanduk tulisan dijual ya? Coba kamu lihat, dia bongkar-bongkar daun-daun. Iya masih ada tulisan dijual, hubungi nomor telepon. Lalu kita telepon. Kita bilang, itu tipenya sama-sama yang 2,4, malah 2 lantai. Coba tanya, gini ya Pak, serius nggak mau beli? Saya telepon. Serius, itu karena banyak orang tidak jadi terus di rumah. Dan itu bank tidak terima kalau dikredit, jujur saja dia bilang, karena tusuk sate. Bukan bank percaya kepada yang begitu, tapi orang bank bilang, kita beli rumah tusuk sate bu, kalau orangnya nggak sanggup cicil, kan jadi sitaan bank. Susah jual rumah tusuk sate karena banyak kepercayaan. Ya, kalau saya sih tusuk sate ya, satenya apa dulu? Sate babi enak. Akhirnya saya bilang, kita serius. Iya, berarti tidak lewat bank dan tidak dicicil. Gini aja bu, kalau memang serius 1,5 dari 2,4, 2 lantai lagi turun 1,5. Tapi jujur suratnya bermasalah. Akhirnya kita tanya bisa diurus saudara. Ya puji Tuhan sambil berjalan ternyata suratnya lama, rumah sudah dibangun, kita beli studio lagi di sebelah. Ukurannya sama, tapi rumah tua juga, jadi sebelahan sama-sama tusuk sate, harganya mirip-mirip. Kita mulai bangun studio. Nah waktu pembangunan studio itu saudara, sudah tanya tukang, ya lalu untuk pembangunannya habis sekian berapa, ya sudah dicatat semuanya. Kita cari pemborong, ya akhirnya dapatlah pemborong, anak Tuhan, ya katanya. Ya lalu ya udah kita percayalah saudara. Ternyata sudah mau selesai, saya setor uang ya, karena waktu itu habisnya 850 juta untuk pembangunan. Akhirnya sudah setor 600 juta, belum dibeli keramik apa-apa semua, saya sudah tidak sejahtera. Akhirnya kita tanya, ternyata benar saudara. Bahan semua nggak dibeli tapi uangnya sudah habis. Dan waktu saya tanya tukang, mas ini kira-kira yang sudah keluar berapa, kita evaluasi semua, 300, berarti uang saya di dia 300 juta. Kalau saudara jadi saya harus seperti apa saudara? Saya tagih no, iya nggak? Balikin uang saya 300 juta. Jawabannya nota semua hilang. Nanti saya bikin laporannya tapi tunggu, saya lagi cari-cari nota. Jadi tidak ada satu nota pun yang masuk. Karena waktu itu kita sibuk pelayanan kemana-kemana, kita juga salah, kita nggak pernah kontrol, tiba-tiba kejadian begitu. Saya kepahitan dong. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. 300 juta lumayan saudara. Saya tiap hari WA dia, mana uang saya, balikin. Dia nggak jawab, saya akhirnya jadi emosi, kadang saling menyalahkan sama suami. Makanya kenapa sih dulu pakai dia begini. Akhirnya sudah nggak bisa doa, nggak ada damai sejahtera. Satu kali malam-malam saya bergumul. Saya tanya, Tuhan kenapa engkau izinkan ini Tuhan? Kita ini kan mau bangun studio, dari studio itu tempat pelayanan kami. Lalu Tuhan tuh cuma jawab gini, kamu kan sering layani orang. Kalau ada orang datang, bilang, bu saya ditipu 5M. Kamu jawabnya apa? Lupakan bu. Uang itu bisa dicari. Tapi damai sejahtera, sukacita, itu hal kerajaan sorga. Saya seperti dicekik di leher saudara. Waktu itu bergumam di hati saya tahu Roh Kudus tuh yang ngomong. Lalu Tuhan tuh ngomong, sekarang kamu mengalami, bisa nggak kamu melakukan apa yang sering kamu omongin ke orang-orang tuh konseling?
Saya bilang, tapi Tuhan kan dia ditipu 5M, uangnya masih banyak. Tuhan bilang sikap hati. Bukan soal uang banyak atau tidak. Sikap hati. Sekarang kamu lupakan itu. Lupakan Tuhan, iya. Lalu Tuhan tuh menuntun saya, ambil HP-mu, WA dia sekarang. Kamu ngomong bahwa kamu memaafkan dan kamu melupakan. Wah, karena begitu kan, ini sudah terakhir berarti saya mau WA dia kan. Saya puas-puasin aja saudara. Sekalian kan curhat. Saya tuh kecewa sama kamu. Saya kepahitan sama kamu. Kamu nipu uang saya begini. Kamu terkutuk loh hidupmu. Kalau tidak bertobat. Jadi kamu bertobat. Dan sekarang saya melepaskan pengampunan buat kamu. Terus Roh Kudus ngomong, tambah di situ tulis. Dan mulai sekarang saya tidak akan tagih lagi uang itu. Tidak. Berat lah 300 juta ini. Teman saya bilang, kita pakai Bu, pengacara, nanti saya urus semuanya. Saya tunggu dari Tuhan dulu. Akhirnya saudara, Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Akhirnya saya ketik, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi uang itu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Besok malam iblis ngomong, tagih lagi. Kepengen banget mau ambil HP, mau tanya mana uang saya. Tapi Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Dan untuk bisa melepaskan yang begini itu juga butuh iman. Kalau engkau tidak punya iman yang sungguh sama Tuhan, tidak mungkin. Saya tiap hari cuma ngelus dada. Tiba-tiba 1 minggu kemudian ada orang telepon, Bu, saya diberkati sama khotbah-khotbah Ibu. Saya mengalami pertobatan, saya bertobat, saya menangis di kamar saya. Dari orang Katolik saudara. Saya menangis di kamar saya tersujud Bu. Jadi Ibu sekarang, Ibu punya studio harus bagus. Saya dengar Ibu punya studio itu cuma 3x3. Oh ini saya lagi beli, sudah lunas tanahnya, tinggal lagi bangun. Oh izinkan saya ikut terlibat di dalam pembangunan itu. Ibu berapa yang Ibu butuhkan? Saya bilang sudah ada. Saya pakai uang saya sendiri, itu juga kami tidak bayar cash karena sesuai pengerjaan tukang. Ibu please berapa habisnya untuk pembangunan studio? Sudah ada Bu, saya bilang terima kasih. 3 hari dia WA saya terus. Bu please Bu, ini Tuhan yang suruh. Nggak usah bangun pakai uang Ibu, pakai uang saya aja Bu. Berapa Bu? Ibu fotoin aja proposal yang masuk ke tukang, dari tukang laporan itu pembangunan habis berapa. Dia paksa saya, akhirnya ya sudah saya foto aja. Saya kirim, dari situ tukangnya tanda tangan 850 juta habisnya. Besoknya dia transfer saya 1 miliar. Saudara, apa yang saya tuh cuma gini, Tuhan, kaget saya. Tuhan tuh ngomong, kalau kamu taat aja, lepaskan hak. Udah ndak usah ditagih, ndak usah kamu kehilangan damai sejahtera. Bukankah saya ingat Tuhan bilang, kamu kan senyanyi, apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu Kau memeliharaku. Amin. Cuma kita mampu nggak taat. Dan itu ya mungkin sama kayak ibu mengerang. Saya juga mengerang. Kehilangan uang segitu berat. Tapi bagi Tuhan, saya berulang kali ngomong, Tuhan itu cuma semudah dia berfirman. Masalahnya hari ini dia pengen tahu, ada nggak orang-orang yang seperti wanita pendarahan ini menerobos begitu banyak orang, menerobos begitu banyak tekanan, dan mendekati Yesus cuma sentuh jubahnya. Saudara, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu dia menoleh ke belakang, dia tanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya berkata begini, hello, Yesus, kamu tanya siapa yang menjamah jubahmu? Ini orang yang ikut engkau puluhan, ada ratusan bahkan ribuan, dan semua bukan cuma sentuh, didorong-dorong sampai mungkin Yesus sedikit terusik. Terus engkau tanya siapa yang menjamah jubahmu? Yesus bilang, jamahan kali ini tuh beda. Yang mengikuti aku ribuan orang,
Tapi cuma satu jamahan yang berhasil menarik kuasa itu keluar dari diriku. Ini iman yang luar biasa. Iman yang ketika semua orang lain tidur, engkau menangis di kaki Tuhan. Ini iman yang ketika semua orang tidak berpuasa, engkau membayar harganya dengan puasa. Dan Alkitab berkata, Tuhan menampung air matamu itu di dalam kirbatnya. Saya bersaksi tadi pagi, saya ini pernah dikejar debt collector. Mami saya nggak pernah tahu, ini mami saya lagi ada di sini. Saya nggak pernah WA dia, mami pinjam uang 10 juta mau bayar debt collector. Dia tidak pernah tahu. Bagi saya sudah memilih ikut Tuhan. Itu urusan saya dengan Tuhan. Saya tidak pernah mencari, minta tolong kepada manusia, pinjam uang kepada orang. Tuhan yang menjadi sandaran saya, saudara. Saya nangis di kaki Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada orang tua kita. Dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Siapa yang berpikir, saudara, saya kehilangan 300 juta, Tuhan ganti dengan 1 M. Cuma karena ketaatan, saya lepaskan pengampunan dan tidak mau tanya lagi urusan dia dengan Tuhan. Itu tanda kita percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Jadi saya tahu waktu itu Tuhan cuma mau kasih rasa saya, kamu kan konseling orang kehilangan uang, gampang kan? Karena memang saya tidak pernah merasa kehilangan uang. Ditipu orang belum pernah. Nah, seorang counselor atau hamba Tuhan, dia harus menjadi orang yang turut merasakan. Supaya ketika kamu merasakan, ya kita bisa ceritakan. Sekarang apalagi kalau ada orang datang, Bu saya ditipu. Pak, Ibu saya sudah pernah merasakan. Terus apa yang Ibu lakukan? Nangis di kaki Tuhan, lepaskan pengampunan. Dan ada begitu banyak orang yang ternyata akhirnya diberkati. Mereka bilang, Bu saya belajar melepaskan pengampunan. Dan benar Bu, Tuhan memberkati saya. Jangan saudara, cuma karena engkau merasa engkau berhak dengan uang, mau tagih utang di Facebook. Banyak orang Kristen bagi, kasih pulang tuh doi ba utang tiba bayar. Bertobat saudara, kalau engkau tidak rela kehilangan uangmu, jangan dipinjemin. Amin. Ada yang tanya, Bu Devi ini ada orang mau pinjem uang 5 juta. Ibu rela nggak kalau dia nggak kembaliin 5 juta itu? Ya enggak lah Bu, itu banyak. Ya serelanya Ibu berapa? 500.000. Kasih itu 500.000. Tapi nggak usah minta ganti. Karena Alkitab berkata, celakalah orang yang menjadi penanggung sesamanya. Niat mau nolong nggak dibalikin, kita kehilangan damai sejahtera. Tagih-tagih utang di Facebook, hidupmu tidak mungkin diberkati. Hidupi firman yang benar supaya kita mengalami berkat Tuhan. Ya, ayo kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadilah wanita ini, saudara. Sekarang ini orang Kristen yang ikut Yesus itu berbondong-bondong. Tetapi hanya orang-orang pilihan yang akan mengalami mujizat Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang imannya besar. Yang dapat bekerja sama bersama Tuhan. Percayalah ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Tapi dia mau lihat seberapa besar imanmu itu mempercayai dia. Percaya, lepaskan hak. Ya, wanita ini akhirnya Yesus, dia takut ketika Yesus bertanya begitu, tampillah dia di depan Yesus. Baru dia cerita, Tuhan, aku ini pendarahan 12 tahun. Aku udah lemas, uangku habis, semuanya habis. Jadi aku beranikan diri. Aku mendengar engkau adalah orang yang bisa menyembuhkan. Aku menghampiri engkau dan tadi aku pegang jubahmu. Yesus berdiri dan berkata kepada dia, tidak berkata begini, hai ibu, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. Enggak. Yesus bilang apa? Imanmu sudah menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Iman itu kita semua punya. Tinggal tergantung kita mau hidupin atau kita matikan. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Tuhan memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari dia dengan segenap hati. Karena itu saudara, saya mau bilang hari ini, tidak ada persoalan yang terlalu sulit. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar. Kita sudah mendengar kesaksian yang begitu luar biasa hari ini. Ya, di tengah, di desa, ya, di kepulauan. Bisa terbangun gedung yang begitu luar biasa. Dan itu saudara, itu Bapak juga nggak ngomong, Bu bangun ya saya kasih 3M, enggak kan? Saya tanya, pertama kali dia kasih berapa Bu? 25 juta.
Saya yakin kenapa Bapak itu memberi 25 juta. Dia bisa mengukur kekuatannya cuma sampai seperti itu. Tapi ketika dia menabur, ternyata dia diberkati. Tuhan itu cara kerjanya begitu. Siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Waktu dia menabur, Tuhan isi, mungkin dia dapat proyek yang lebih besar, semakin semangat dia, Bu. Karena saya yakin Ibu juga berdoa buat dia. Tuhan isi terus, saudara, lumbung-lumbungnya. Lalu akhirnya dia terus tabur, tidak terasa. 3M terbangun. Orang-orang yang biasa. Saya tadi mendengar hal itu. Tuhan tuh ngomong, bukan langsung 3M, 25 juta. Langkah awal, langkah iman melangkah. Sampai hari ini kalau kita bisa melihat, saudara, hal-hal yang luar biasa, tangkap itu dan mulai berkata, Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya mau menjadi mitramu, Tuhan. Lakukan pekerjaan besar bersama denganku, Tuhan. Supaya apa? Orang melihat bahwa hidupku disertai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang tidak pernah gagal, Engkau yang sudah berjanji, dan Engkau Tuhan yang akan menepati janji. Katakan bersama pujian ini.